Hai, selamat datang di channel Survival City. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajer. Video ini berdasarkan polling dari teman-teman di Instagram pribadi saya @caco.dop. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi, ikut memberi ide dan saran di channel ini. Di video kali ini kita akan mengulas tentang manajerial, di mana video kali ini berdasarkan dari pengalaman serta beberapa referensi yang saya dapatkan. Dan juga buat teman-teman yang mau berpartisipasi, silahkan ikuti terus Instagram saya dan jangan lupa komen di video ini agar kita bisa berbagi informasi lebih banyak dan saya bisa menyajikan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Nah, di channel ini saya akan membahas manajerial secara utuh sesuai dengan pengalaman serta referensi-referensi yang saya dapatkan dalam belajar maupun dari masukan-masukan teman-teman semua. Jadi apabila ada koreksi atau komentar, jangan segan-segan untuk komen di bawah atau langsung DM ke Instagram saya. Oke, baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Sebelum masuk pembahasan intinya, saya mau menyamakan persepsi dulu nih dengan teman-teman tentang apa itu manajerial dan manajer. Nah, pembahasan manajerial ini sangat panjang. Jadi di video kali ini, karena ini merupakan video pertama, saya akan membahas sedikit kulitnya dulu sebelum kita masuk ke step-step selanjutnya. Karena mungkin agak kaget ya kalau kita langsung bahas ke pembahasan yang agak berat. Karena saya tahu mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengerti dasar-dasar daripada manajerial tersebut. Sebelum kita tahu apa itu manajer, kita harus tahu dulu asal kata dari manajer yang berasal dari manage. Manage berarti mengelola. Nah, mengelola ini apabila dijabarkan berarti mengatur, merencanakan, dan mengupayakan sebuah tujuan. Dan secara etimologi, manage itu merupakan seni melaksanakan dan mengatur. Nah, kemudian lalu apa itu manajerial? Manajerial ini merupakan sistem yang digunakan daripada sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini ada 4 poin yang biasanya digunakan oleh banyak organisasi. Secara mendasar antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling. Namun secara aktualnya manajerial itu tidak cuma sampai di situ saja, karena ada banyak sekali variabel-variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada manajerial tersebut, tergantung kepada tujuan organisasi dan pencapaian yang ingin dicapai organisasi tersebut. Nah, lalu apa saja yang harus ada dalam manajerial? Menurut saya yang harus ada dalam manajerial itu adalah visi misi yang jelas, organisasi yang tertata, strategi untuk mencapai tujuan, pencatatan atau mendokumentasikan jalannya manajerial tersebut, dan tentu saja keuangan untuk mendanai jalannya operasional manajerial tersebut. Tentu masih banyak lagi ya yang lain, variabel-variabel lain yang dapat melengkapi manajerial, tergantung daripada tujuan dan kemampuan organisasi itu sendiri. Nah, sekarang sudah mengerti kan tentang manage dan manajerial. Jika belum mengerti, silahkan tulis di kolom komentar, akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manajer. Mungkin teman-teman kalau mendengar kata manajer ini dalam pikirannya suatu jabatan yang tinggi, yang mapan, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya itu memang benar. Namun dalam dunia profesional, manajer ini banyak tingkatannya, banyak rate-nya, tergantung kebutuhan dan kemampuan organisasi itu atau perusahaan itu. Nah, jadi apa sih manajer itu? Menurut saya sih, manajer itu orang yang dapat mengerti bahasa daripada pimpinan teratas dan menerjemahkan kepada bawahannya. Mungkin masih agak bingung ya. Kalau secara organisasinya, manajer itu orang yang diberi wewenang untuk mengatur, merencanakan, mengaktualkan, dan mengontrol daripada jalannya operasional untuk mencapai tujuan daripada organisasi atau perusahaan. Lalu apa saja sih tugas-tugas daripada manajer? Umumnya sih manajer itu bertugas sebagai perencana, pengatur, pengawas, pengevaluasi, serta pemimpin untuk bawahannya. Kita bahas satu-satu mulai daripada perencanaan. Manajer harus bisa merencanakan bagaimana divisi
yang dia tangani dapat bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan. Perencanaan dapat menyangkut beberapa hal, mulai daripada strategi atau rencana bisnis, kebutuhan tenaga kerja, target pertumbuhan, hingga penyusunan anggaran. Jadi setiap manajer harus mempunyai kemampuan untuk perencanaan ini. Lalu kemudian pengaturan. Manajer harus bisa mengatur dan mengelola timnya agar dapat sejalan dengan tujuan daripada perusahaan, dan juga mengatur bagaimana mendistribusikan tugas atau perintah kepada staf, dan juga menetapkan target, prosedur operasional, dan standar kinerja, serta penerapan proses kerja yang efisien. Selanjutnya, pengawasan. Manajer punya wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan sesuai rencana. Manajer juga bertanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah atau kendala dan hambatan serta membantu timnya untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu selanjutnya, evaluasi. Nah, dalam hal ini, manajer harus bisa mengumpulkan data dan membaca data tersebut untuk menilai apakah target perusahaan sudah mencukupi atau melampaui atau kurang. Dan dari evaluasi ini bisa juga mendapatkan di mana akar dari permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di evaluasi ini juga manajer harus bisa menilai kinerja setiap karyawan dan memberikan sikap penilaian terhadap individual. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Setiap manajer pasti memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Namun pada intinya, kepemimpinan manajer ini bertujuan untuk memotivasi dan menjaga anggotanya agar tetap dalam aturan perusahaan agar dapat mencapai tujuan dan target perusahaan tersebut. Selain daripada tugas-tugas yang saya sebutkan tadi, mungkin banyak sekali ya yang lain, tergantung daripada kebutuhan dari perusahaan tersebut, entah itu mungkin lebih kepada analisa, perancangan, atau operasional, itu tergantung daripada perusahaan masing-masing. Nah, seperti itu dulu video kali ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa materi untuk dibahas di video selanjutnya, mulai daripada sifat dasar manajer ini yang kita bahas lebih luas lagi, kesalahan dalam manajer dan manajerial, ada juga judul Right Man in the Right Place, manajerial masa kini dan manajerial masa depan, akan kita bahas di video-video selanjutnya. Baik, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video and thank you.